Saya Hidayati Latifah, mahasiswi dari UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 212111301, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait dengan tata kelola perusahaan, birokrasi, dan korporasi, atau lebih dikenal dengan istilah GCG. Materi kali ini termasuk dalam mata kuliah Etika Bisnis Syariah yang diampu oleh Bapak Haq Muhammad Hamka Habibi. Langsung saja masuk pada materi. Di sini kita akan membahas terkait dengan apa yang dimaksud dengan tata kelola, apa saja landasan, bagaimana prinsip, dan apa saja tujuan dari tata kelola ini. Yang pertama yaitu istilah GCG ini pertama kali dibawakan oleh Cadbury pada tahun 1992 dalam laporannya yang berjudul Cadbury Report. Menurut OECD dan FCKI, GCG ini adalah suatu peraturan yang mengikat antara pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah maupun karyawan atau orang-orang terpenting lainnya dalam suatu instansi yang diikat dengan hak dan kewajiban mereka untuk menjalankan tata kelola perusahaan di masa yang akan datang. Adapun menurut SK Menteri BUMN nomor 117, tata kelola ini dijadikan suatu konsep pegangan untuk meraih keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Tujuannya yaitu dapat mencapai nilai pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang dan tidak juga mengabaikan stakeholder lainnya yang berpondasi pada peraturan UU dan etika yang berlaku. Poin materi yang kedua yaitu ada pondasi hukum tata kelola sendiri. Dalam Islam, tata kelola perusahaan termasuk dalam penjelasan surah Hud ayat 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh thumma tubu ilaih inna rabbi qaribun mujib, yang artinya yaitu, dan kepada Samud kami diutus saudara mereka Saleh. Kemudian Saleh itu berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia yang telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunnya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat. Menurut OJK sendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, tidak ditemukan secara terperinci apa pengertian dari tata kelola tersebut, melainkan karena berada di naungan OJK, tata kelola ini yaitu dikatakan baik apabila dalam suatu perusahaan terstruktur dan sistem kerja yang diterapkan perusahaan untuk mencapai target sasaran hasil usaha dan pengoptimalan nilai perusahaan berlandaskan UU dan etika yang berlangsung. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip dari tata kelola sendiri. Yang pertama yaitu poin selanjutnya yaitu ada terkait dengan prinsip dari tata kelola perusahaan. Yang pertama yaitu ada transparansi. Jadi suatu perusahaan itu harus memiliki informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses oleh semua orang-orang yang berkepentingan dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu akuntabilitas, yaitu suatu perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Yang ketiga yaitu ada responsibility, yaitu suatu perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan dengan pemenuhan tanggung jawab dan mendapatkan pengakuan dari pihak yang berwenang.
Yang selanjutnya yaitu ada independensi, yaitu di mana perusahaan dikelola secara independen agar tidak adanya saling ketergantungan setiap individu dan tidak dapat diintervensi. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada kewajaran dan kesetaraan. Jadi perusahaan itu harus memberikan hak kepada pemangku kepentingan dalam penyampaian pendapat maupun pemberian masukan. Poin selanjutnya yaitu ada tujuan dari dibentuknya tata kelola ini. Yang pertama yaitu ada sebagai rujukan bagi Dewan Komisari dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran. Yang kedua sebagai rujukan dalam keseharian perusahaan dan dengan memperhatikan norma anggaran, etika bisnis, perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang masih berlaku. Yang ketiga yaitu sebagai rujukan dari para manajemen dan karyawan perseroan dalam menjalankan tugas kesehariannya sebagai pegawai perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola ini. Yang terakhir yaitu dalam penerapan GCG ini memang perlu adanya komitmen yang kuat kepada konsumen. Tujuannya yaitu supaya terciptanya dunia kerja yang profesional, adanya saing yang tinggi dan dapat meningkatkan kualitas instansi. Sekian paparan materi saya tentang tata kelola perusahaan dan birokrasi dan korporasi. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.